Dalam laporan Menteri Agama dari angka 5% kesiapan pemerintah itu sekarang sudah sampai kita turunkan lagi sampai ke angka 1,8%, yaitu 30.000 jemaah haji ya yang dipersiapkan untuk berangkat. Nah, tentu ini ada dua keputusan. Yang pertama, apakah keputusan pemerintah Saudi itu memberikan kuota kepada Indonesia yang sampai saat ini juga jadwal penerbangannya belum dibuka. Dan yang kedua, apakah bagaimanakah sebetulnya prediksi atau perkembangan COVID di wilayah ya, di regional ya. Kayak Malaysia nih kami dengar juga tidak memberangkatkan jemaah gitu. Jadi kita pemerintah juga sudah kita minta untuk mitigasi bagaimana kira-kira kemungkinan pemberangkatan, termasuk menyangkut bagaimana resiko pandemi COVID atau pengembangan dinamika perkembangan pandemi COVID ini, baik di kawasan regional kita ataupun di kawasan Saudi Arabia ya, di Arab itu sendiri gitu. Karena apapun bagi kami keselamatan jemaah haji Indonesia adalah hal utama juga yang harus di tengah itu semua, di tengah semua mitigasi persiapan penyelenggaraan yang sedang dilakukan, faktor pandemi ini juga menjadi pertimbangan khusus gitu bagi panja haji baik pemerintah ataupun DPR untuk memperhitungkan apakah kita punya kesiapan atau apakah pemerintah Arab juga siap dalam penyelenggaraan haji di tengah pandemi. Itu juga akan masuk dalam pertimbangan kita yang hari ini dalam rencananya kemarin Menteri Agama akan mendiskusikan hal ini dengan Bapak Presiden yang nanti tentu akan kita update lagi dalam rapat bersama DPR. Oke, saya mau ke Pak Bungsu. Pak Bungsu, kalau dari Ampuri melihat seperti apa dengan jangka waktu atau tenggat waktu yang semakin pendek begitu dari kalau kita lihat untuk pemberangkatan ibadah haji dan terancam tidak bisa mengirimkan jemaah haji untuk kedua kalinya. Seperti apa tentunya tanggapan Anda? Ya, otomatis paling pertama yang kita harus perhatikan adalah vaksin. Karena vaksin ini kan yang diterima oleh Arab Saudi ini sementara ini kan baru Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, dan AstraZeneca. Nah, untuk jemaah haji yang akan berangkat apabila ingin divaksin dengan AstraZeneca kan butuh waktu juga dia. Tidak bisa suntik habis itu langsung berangkat. Nah, jadi memang waktu semakin mendekat ini memang jadi semakin menyulitkan. Demikian, Pak. Oke, tapi baru-baru saja WHO juga mengeluarkan izin begitu untuk Sinovac begitu Pak. Berarti bisa dikatakan karena ya lebih banyak begitu masyarakat atau warga Indonesia menggunakan vaksin Sinovac, berarti ada sedikit secercah harapan. Seperti apa Anda melihatnya? Ya, jadi dengan ini memang berita baik sekali dengan disetujuinya Sinovac oleh WHO. Kemarin kan sebenarnya Sinovac juga sudah ya. Jadi Sinovac dan Sinovac ini kan yang dipakai di Indonesia saat ini, yang dimana sebagian besar adalah Sinovac. Nah, harapan kita dengan setelah disetujuinya oleh WHO, maka Kerajaan Arab Saudi juga akan menyetujui dua vaksin tersebut sebagai persyaratan masuk ke negara Arab Saudi. Sampai saat ini belum ada perubahan, tapi kita memang perlu pemerintah juga untuk melobi kepada pemerintah Arab Saudi untuk memperbolehkan jemaah kita yang divaksin dengan dua vaksin tersebut, yang dimana saat ini sudah disetujui oleh WHO. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.